Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini Sabtu 18 Januari 2025, saya Pendeta Sarci Pasal Besi kembali mengajak kita untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, serta membagikan firman. Namun sebelumnya kita berdoa. Ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur atas perkenanan mula kami ada di hari ini. Dan sebelum menjalani sepanjang hari ini kami membutuhkan Engkau lewat firman-Mu untuk memandu kehidupan kami. Oleh karena itu Roh Kudus mampukan kami untuk mengerti kehendak-Mu untuk dilakukan. Di dalam nama Kristus kami buka hati menyambut firman. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan hari ini adalah ditetapkan sebagai pemberita. Dengan nats bacaan terambil dari 1 Timotius pasal 2, ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul, yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Amin. Bapak Ibu Saudara, untuk menggali firman Tuhan hari ini, kita dipandu dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa isi kesaksian Paulus dalam ayat ini? Paulus sedang menyaksikan tentang Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua orang. Yang kedua, apa tugas Paulus dalam menyaksikan tentang Kristus? Dalam ayat 7 dijelaskan, Paulus ditetapkan sebagai pemberita dan rasul dan juga sebagai pengajar dalam iman dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, kehendak Allah bagi semua orang adalah diselamatkan dan semua orang memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, maka semua orang menjadi urusannya. Cara Allah menyelamatkan semua orang itu dilaksanakan di dalam diri Yesus Kristus sebagai satu-satunya pengantara. Lalu bagaimana berita keselamatan ini bisa tersampaikan kepada semua orang? Paulus ditetapkan sebagai pemberita, rasul dan pengajar kepada semua orang. Paulus menjadi pemberita untuk memberitakan keselamatan dalam Yesus Kristus kepada semua orang. Secara khusus, ini adalah panggilan yang dikisahkan oleh Paulus. Namun, orang percaya dipanggil untuk menjadi seseorang yang juga mewartakan tentang Kristus dalam hidupnya. Panggilan pemberitaan Injil bukan hanya menjadi panggilan yang diembankan kepada Paulus, penginjil, misionaris, pendeta, namun juga setiap orang percaya terpanggil untuk mewartakan Kristus dalam hidupnya. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita dapat menerapkan ayat ini di dalam kehidupan kita dengan yang pertama, memberikan kesaksian, berbagi tentang iman kita kepada orang lain. Yang kedua, belajar tentang Alkitab untuk memperdalam pemahaman kita tentang Injil. Yang ketiga, berdoa meminta Roh Kudus untuk memperdayakan dan memampukan kita dalam memberitakan Injil. Yang keempat, berpartisipasi dalam pelayanan untuk mengikuti kegiatan gereja yang bertujuan menjangkau orang lain. Jadi, berdasarkan 1 Timotius 2 ayat 7, ayat ini sebagai sebuah ajakan bagi setiap orang percaya untuk aktif dalam memberitakan Injil. Dan juga kita dapat menyadari panggilan dan tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus. Oleh karena itu, bagikanlah firman Tuhan hari ini kepada setiap orang yang kita jumpai di mana saja, agar mereka menyadari panggilan mereka, tanggung jawab mereka untuk memberitakan Kristus dalam kehidupannya. Mari kita berdoa.
Ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur atas firman Tuhan yang mengingatkan kami menyadari akan panggilan dan tanggung jawab kami sebagai pemberita tentang Kristus dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Roh Kudus mampukan kami, tolong kami untuk memberitakan tentang Engkau dimanapun kami berada di sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Kristus, mampukan umat-Mu untuk melakukannya di sepanjang hari ini. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.